Selamat pagi semuanya. Sekarang hari kedua aku di Jakarta. Rencananya ini aku mau check out, kemudian mau lanjut perjalanan ke Bandung. Nanti ke Bandungnya kita naik travel. Untuk berangkatnya nanti jam setengah 10 dan sekarang masih jam 8 kurang 5. Ini aku sudah ready karena untuk perjalananku dari Hotel Amaris ini sekitar 15 menit gitu. Dan nanti aku mau ke sananya mungkin naik Grab Car aja karena barang bawaanku lumayan banyak tuh. Dan nanti kemana aja aku selama di Bandung ikuti terus perjalananku hingga selesai. Dan ini sebenarnya waktunya masih lama ya. Aku mungkin nanti check out sekitar jam 8:15 nanti check out, kemudian nanti berangkat ke sana sekitar jam setengah 9-an. Soalnya takut macet. Ini hari Sabtu ya. Jam 8.30 kita check out dulu. Aku sama temanku udah janjian untuk ketemu di tempat travelnya langsung. Jakarta nggak bisa jalan-jalan. Tepat jam 9.30 kita OTW Bandung. Finally, kita udah nyampe Bandung tepat jam 1 siang. Tadi di perjalanan juga sempat hujan deras, jadi nyenyak buat tidur. Dan wilujeng sumping Bandung, kumaha damang atuh. Nyampe di Bandung, kita sempetin buat jajan di dekat agen Travel Jakal dulu buat ngegajel perut karena udah lapar banget. Dan kemanapun mainnya jajannya cilok. Karena cilok ini tuh sempet lewat di algoritma TikTokku, makanya aku mau nyobain. Dan menurutku sih masih enakan cilok di Malang ya. Jam 2 siang kita OTW ke hotel buat check-in. Hari pertama di Bandung, ini kita nginep di Hotel Meize City Center Bandung. Semalamnya kita kena harga Rp300.000 per malam. Setelah check-in dan rebahan bentar, kita langsung cus ke The Hallway. Rencananya mau nyari seblak yang pernah masuk konten Kimbab Family. Dan ternyata tokonya udah tutup, jadi udah gak buka lagi. Ternyata di sini tuh tidak hanya kuliner doang, tapi juga ada yang jualan aksesoris dan baju. Dan ada juga pameran lukisan. Ya seperti pasar pada umumnya, cuman didesain agak estetik aja. Terus kita lanjut ke itinerary selanjutnya, yaitu mau hunting baju di sepanjang Jalan Trunojoyo. Banyak store baju dan harganya yang masih ramah di kantong. Capek shopping dan perutku udah mulai keroncongan. Kita melipir bentar buat makan siang, tapi kita makannya di jam 5 sore. Karena tadi memang belum sempet buat makan siang. Menu makan siang kali ini adalah soto Boyolali. Kuahnya bening dan suger, enak pol. Sebelum pulang kita mampir ke gedung sate dulu. Mumpung ke Bandung ya kan, sambil nikmati malam, ngobrol ngalor ngidul sama temen aku. Kita lama gak ketemu, jadi banyak hal yang diceritain. Hari kedua di Bandung, kita awali dengan sarapan di toko bubur di bawah pohon rindang. Dan kata temenku, jangan kaget ya mbak, di sini kalau mau makan serba ngantri. Apalagi ini hari Minggu, jadi sabar-sabar aja ya mbak. Dan bener aja, ini baru jam 6 pagi, antriannya udah panjang. Pertama kita sarapan bubur dulu, kita pesen yang bubur kantong saikoro. Menurutku enak sih rasanya. Tuh lihat, jam 7 aja antriannya udah sepanjang ini. Gimana kalau datang siang-siang, pasti makin panjang antriannya. Habis sarapan bubur, kita lanjut ke sarapan yang kedua.
Breakfast yang kedua kita ke Kopi Moyan. Kalau di sini antri lama nggak apa-apa ya. Soalnya tadi kita udah makan bubur, jadi aman, nggak takut pingsan. Menu yang kita pesan kali ini ada es coklat plus roti, pisang goreng wijen, dan dimsum udang. Setelah 2 kali breakfast sekitar jam 11 siang, kita hunting toko baju yang estetik lagi. Dan kita mampir buat beli kopi Jawa yang sempat lewat juga di algoritma TikTokku. Untuk harganya murah kok, mulai dari Rp20.000 hingga Rp35.000. Seharian udah jalan-jalan, waktunya check-in dan rebahan. Eits, sebelum rebahan, mari kita review dulu. Selama 2 hari ke depan, aku bakalan nginep di hotel ini, Little Mykonos. Asli, asik banget hotelnya. Setelah masuk, kita disambut oleh wastafel. Terus, tema warna hotel ini tuh putih, biru, sama coklat. Dan menurutku sih ya, ini estetik banget hotelnya. Kamar mandinya bersih dan ada air angetnya. Dan untuk kamarnya, kemarin kita request yang ada view-nya. Ternyata view-nya adalah pohon besar rindang. Lumayan lah ya, daripada gak ada jendelanya. Unik banget deh hotel ini. Check-in beres, sewa motor beres. Cus, kita langsung nyari makan siang. Padahal ini udah jam 4 sore. Ke Bandung gak afdol kalau belum nyobain cuangkinya. Menu kali ini kita pengen nyobain batagor dan bakso cuangki Serayu. Dan setelah aku nyoba, ternyata aku lebih suka ke bakso cuangkinya. Kuahnya bening dan seger. Untung ini tadi gak pakai antri, cuma antri 4-5 orang doang. Makan siang udah, mari kita hunting makanan untuk makan malam. Terus temanku tuh pengen makan burger yang dulu pernah dia beli. Lokasinya ada di Pascal. Akhirnya kita OTW ke sana. Dan rencananya mau bungkus aja buat dinner di hotel. Dan Pascal ini areanya luas banget. Jadi ini tuh emang area buat belanja gitu. Resto banyak, mall banyak. Cuman kita nggak masuk mallnya karena aku udah terlalu capek buat jalan lagi. Setelah dari sini kita langsung balik ke hotel dan tidur lebih awal. Karena besok kita harus bangun jam 2 pagi buat OTW ke Ciwidey. Nyampe Ciwidey jam 4:30. Ini aku udah di parkiran mau menuju ke loket pembelian tiket. Dan ternyata kita setelah parkir nanti itu ada ini kayak mikrolet gitu buat nganterin kita ke atas gitu. Untuk ongkos mikrolet itu udah include sama tiket masuk. Jadi kita rencananya mau ke Sunan Ibu dan Kawah Ijen. Terus ini kita tadi udah beli tiket, harganya sekitar 150 ribuan untuk 2 orang. Dan kita udah nyampe di drop point mikrolet. Selanjutnya kita bakalan hiking sedikit ke Sunan Ibunya. Perjalanan menempuh sekitar 15 menit aja. Nyampe di puncak Sunan Ibu di jam 5:30 dan ternyata cloudy. Akhirnya sunrise-nya tidak begitu kelihatan. Dan memang kemarin kita udah cek di perkiraan cuaca bakalan cloudy. Tapi gak apa-apa, ini masih cakep kok view-nya. Kapan lagi bisa kesini ke Kawah Putih?
Nanti kita bakalan turun ke bawah buat ke Kawah Putihnya. Sekalian, mumpung sudah sampai sini. Jam 6 kita udah turun dan sampai di drop point mikroletnya. Nah, kalau mau ke Kawah Putihnya itu sebenarnya kita bisa diantar sama abang mikroletnya. Cuman abang mikroletnya mau jalan kalau udah full. Karena kita duluan turunnya dan masih sepi, akhirnya kita mutusin buat ke lokasi Kawah Putihnya jalan kaki aja. Kata abang mikroletnya, gak terlalu jauh kok jaraknya, hanya 10 menit jalan kaki. Akhirnya kita jalan kaki sambil ngobrol ngalor ngidul. Jam 6.30 kita udah sampai di Kawah Putih. Masih sepi banget. Baru aku sama temanku yang sampai sini. Aku pikir nanti bakalan bau belerang banget. Ternyata baunya gak semenyengat itu. Dan view-nya cakep. Jadi kalau ini kita kan udah masuk di Kawah Putih. Terus kalau mau ke area sana itu ternyata bayar lagi. Yang tiket tadi itu cuma Sunrise Point. Sebenarnya kalau ke Kawah Putihnya nggak bayar, satu paket sama yang Sunrise Point. Cuma kalau mau ke spot ini baru bayar lagi 17.000 per orangnya. Gitu guys. Itu enggak sih pakai yang voice apa double. Iya. Nah sekarang kita udah jadi jam 7 lebih. Jam 7 kita udah naik mikrolet lagi buat ke area parkir motor. Jam 7.40 kita lanjut perjalanan lagi ke Situ Patenggang. Jadi hari terakhir di Bandung ini jadwalnya kita padat banget. Karena sorenya temanku harus balik ke Jakarta karena besoknya dia harus masuk kerja. Kita ke Ciwidey ini bertepatan di hari Senin. Karena kita menghindari weekend biar gak rame. Selama perjalanan di Situ Patenggang, gila ternyata view-nya tuh secakep ini. Hamparan kebun teh yang luas di mana-mana, warnanya hijau dan udaranya sejuk. Sumpah ini view cakep, suka banget aku. Jam 8 kita udah nyampe di area Situ Patenggang. Berasa masuk film My Heart gak tuh? Untuk masuk ke sini kita pilih tiket yang VIP seharga 100.000 per orang. Jadi nanti kita bisa masuk ke area wisata lain. Habis dari sini kita lanjut lagi ke area wisata lain seperti Petik Strawberry, terus Golaset Circuit, Taman Kelinci, dan Pinisi Resto. Udah nyampe di Suspension Bridge, ternyata kalau mau ke sini kita harus keluar dulu sampai ke jalan raya. Terus lanjut berjalan lagi hingga sekitar 5 menit perjalanan karena memang beda area. Dan kita tidak perlu beli tiket lagi karena sudah include tiket VIP yang kita udah beli tadi. Bagi teman-teman yang fobia ketinggian, Ternyata guys, jembatannya panjang bener, view-nya bagus, kayak di Jurassic Park deh menurutku. Dan jembatan ini tuh tinggi banget. Di bawah jembatan itu ada kawah lagi, namanya Kawah Rengganis. Baru nyampe sini dan setengah perjalanan, hujan udah mulai turun. Akhirnya kita buru-buru untuk berteduh dulu sampai hujan agak reda. Harusnya tuh kita mau naik wahana Keranjang Sultan, tapi cuaca tidak mendukung. Akhirnya kita mutusin buat balik lagi ngelewati jembatan gantung ini lagi. Dan setelah itu kita bakalan balik lagi ke Bandung. walah,
Ternyata ada kawahnya guys ini. Nah ternyata ada kawahnya. Namanya kawah apa namanya? Rengganis. Oh. Ini kalau kalian fobia ketinggian tidak disarankan sih. Ini sekarang jam 7. Aku mutusin buat jalan-jalan di Braga. Kalau ke Bandung belum ke Jalan Braga kayaknya rada aneh ya. Kan mumpung juga di Bandung. Akhirnya aku mutusin buat ke Braga. Ya tidak terlalu rame sih menurutku ya. Karena ini hari Senin sih. Kali ini aku jalan-jalannya sendiri karena temanku udah balik ke Jakarta. Di Braga aku hunting video bentar, mampir beli matcha, habis itu balik ke hotel buat packing. Keretaku besok berangkat jam 9.30 pagi. Makan lontong kari ayam. Sebelum balik, aku sarapan dulu. Menu kali ini lontong kari buyayet di daerah Cicendo. Aku nyari di Google lokasinya dekat dengan hotel. Jadi bisa dijangkau dengan jalan kaki. Selesai makan, jam 7.30 aku balik ke hotel. Persiapan buat check out. Jam 9 kurang 10 check out di hotel Lito Mykonos. Ini sekarang aku masih nunggu Grab. Jam 9 tepat, aku OTW ke stasiun. Cuma butuh waktu 5 menit aja dari hotel. Bener-bener deket dari stasiun. Yah, sedih banget harus sudah ninggalin Bandung. Padahal banyak tempat yang belum aku samperin. Jam 9.30 keretaku berangkat. Aku sengaja buat milih jadwal pagi. Karena perjalanan naik kereta dari Bandung ke Malang, itu katanya bagus banget view-nya. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Malabar. Dan bener dong, view-nya emang cantik ini. Dan sayangnya aku milih sisi kursi yang salah. Harusnya aku milih sisi kiri, bukan kanan. Karena kalau sisi kiri itu view-nya lebih cakep. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Leles. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Leles. Hatur nuhun Bandung, terima kasih atas memorinya yang sangat cakep ini. Terima kasih kalian yang udah nonton videoku sampai akhir. Nantikan video tripku selanjutnya. Jika kalian ada saran aku harus trip kemana lagi, silahkan komen di bawah ya.